Halo teman-teman, perkenalkan aku Elva Bella Ersalina dengan NIM B2B022041. Di sini aku akan membahas materi mengenai turunan fungsi atau diferensial. Masuk ke materi titik dan nilai stasioner. Titik stasioner merupakan titik tempat fungsi f(x) berhenti naik atau turun untuk sementara pada saat x sama dengan c dan f aksen x sama dengan 0. Untuk titik C, Fc disebut titik stasioner, untuk Fc disebut nilai stasioner. Titik atau nilai stasioner disebut juga titik atau nilai ekstrim. Kemudian fungsi fx yang kontinu pada interval A kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan b interval 1. Di sini nilai maksimum atau minimum global adalah nilai maksimum atau minimum yang dicapai pada keseluruhan interval. Dan nilai maksimum atau minimum lokal atau relatif adalah nilai maksimum atau minimum yang dicapai pada interval tertentu. Misalkan fx kontinu pada interval 1. Fungsi fx dikatakan mempunyai yang pertama, nilai maksimum lokal fc jika terdapat interval 1 yang c sedemikian sehingga fc adalah nilai maksimum atau minimum fx pada interval 1. Yang kedua, nilai maksimum lokal fc jika terdapat interval 1 yang c sedemikian sehingga fc adalah nilai maksimum atau minimum fx pada interval 1. Dan yang ketiga, nilai stasioner lokal fc jika fc berupa nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Masuk ke materi uji turunan pertama. Misalkan fx kontinu pada interval tertutup A kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b yang memiliki titik stasioner C, Fc. Jika f aksen x lebih dari 0 untuk semua x dalam interval A kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan c dan f aksen x kurang dari 0 untuk semua x dalam c kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, maka c, fc merupakan titik balik maksimum dengan fc adalah nilai balik maksimum. Kemudian, misalkan fx kontinu pada interval tertutup A kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b yang memiliki titik stasioner C, Fc. Jika f aksen x kurang dari 0 untuk semua x dalam interval A kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan c dan f aksen x lebih dari 0 untuk semua x dalam interval C kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, maka C, Fc adalah titik balik minimum dan Fc adalah nilai balik minimum. Kemudian misalkan fx kontinu pada interval tertutup A kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b yang memiliki titik stasioner C, Fc. Jika f aksen x bertanda sama pada kedua belah sisi C, maka C, Fc adalah titik belok dan untuk Fc adalah nilai belok. Misalkan fx didefinisikan pada interval 1 yang memuat titik C. Titik C, Fc adalah titik kritis pada salah satu titik berikut. Yang pertama, terdapat titik ujung interval 1. Jadi, apabila kalian diberikan kurva dan memiliki batasan interval tertutup, maka batasannya disebut titik ujung. Yang kedua yaitu titik stasioner f aksen x sama dengan 0. Titik stasioner sendiri adalah titik yang menyebabkan turunan pertama dari kurva sama dengan 0. Umumnya, titik stasioner yakni titik yang menyebabkan nilai maksimum dan minimum. Kemudian yang ketiga yaitu ada titik singular, f aksen c tidak ada. Titik singular di mana titik yang menyebabkan fungsi tersebut discontinue. Masuk ke uji turunan kedua, f aksen x dan f turunan kedua x ada pada setiap titik pada interval terbuka
A, B yang memuat C dan F aksen C sama dengan 0. Di sini F turunan kedua C lebih dari 0 menjadi FC adalah nilai balik maksimum. F turunan kedua C kurang dari 0, jadi FC adalah nilai balik minimum. Jadi tidak semua uji turunan kedua dapat berhasil. Di sini terdapat contoh, gunakan uji turunan kedua untuk menentukan nilai stasioner fungsi. Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x pangkat 2 min 3x plus 4. Untuk penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Dan f turunan kedua x sama dengan 2x min 2. Jadi untuk titik kritisnya yaitu f aksen x sama dengan 0 menjadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. X kuadrat min 2x min 3 difaktorkan dan menjadi x plus 1, x min 3 sama dengan 0. Menjadi x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Untuk x sama dengan min 1, f turunan kedua min 1 sama dengan 2 dikali min 1, min 2 sama dengan min 4 kurang dari 0. Nilai balik maksimumnya adalah f min 1 sama dengan sepertiga dikali min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 kuadrat min 3 kali min 1 plus 4. Jadi 17/3 atau 5/2 untuk x sama dengan 3. Kemudian untuk f turunan kedua 3 sama dengan 2 dikali 3 min 2 sama dengan 4 lebih dari 0. Jadi nilai balik minimumnya adalah f3 sama dengan sepertiga dikali 3 pangkat 3 min 3 kuadrat min 3 kali 3 plus 4, yaitu hasilnya adalah min 5. Contoh selanjutnya yaitu menentukan nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min setengah kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya yaitu sebelum menentukan nilai stasioner, tentukan dulu titik kritis fungsi di atas. Yang pertama pada ujung interval, yaitu pada x sama dengan min setengah dan x sama dengan 2. Untuk x sama dengan min 1 diperoleh f setengah sama dengan 1. Kemudian untuk x sama dengan 2 diperoleh f2 sama dengan min 4. Untuk langkah kedua yaitu pada titik stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0. Kemudian f aksen x sama dengan min 6 x kuadrat plus 6x menjadi x kurung buka 1 min x sama dengan 0. Menjadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Untuk x sama dengan 0 diperoleh f0 sama dengan 0. Untuk x sama dengan 1 diperoleh f1 sama dengan 1. Dari hasil 1 dan 2 diperoleh nilai balik maksimum adalah 1, yaitu pada x sama dengan min setengah atau x sama dengan 2. Kemudian untuk nilai balik minimumnya min 4, yaitu pada x sama dengan 2. Kemudian contoh lagi, gambar grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama titik potong dengan sumbu x y sama dengan 0, yaitu x pangkat 3 min 3x kuadrat sama dengan 0 menjadi x kurung buka x kuadrat kali 3 min x sama dengan 0 menjadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah 0,0 dan 3,0. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu y, x sama dengan 0 menjadi y sama dengan 0 pangkat 3 min 3 kali 0 kuadrat sama dengan 0.
Jadi titik potongnya adalah 0,0. Kemudian untuk titik stasioner f aksen x sama dengan 0, yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 6x sama dengan 0. Jadi 3x kurung buka x min 2 kurung tutup sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Dan fungsi naik dan turun. Untuk fungsi naik, jika f aksen x lebih dari 0 menjadi x kurang dari 0 atau x lebih dari 2. Kemudian untuk fungsi turun, jika f aksen x lebih dari 0 menjadi 0 kurang dari x kurang dari 2. Untuk titik baliknya, yaitu untuk x sama dengan 0 menjadi f0 sama dengan 0, titik balik maksimum menjadi 0,0. Untuk x sama dengan 2, f2 sama dengan min 4, titik balik maksimumnya adalah 0,-4. Berikut sketsa grafiknya. Di sini terdapat asas kemampuan dan kalian bisa mencoba. Sekian dari aku, apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo teman-teman, perkenalkan aku Elva Bella Ersalina dengan NIM B2B022041. Di sini aku akan membahas materi mengenai turunan fungsi atau diferensial. Masuk ke materi titik dan nilai stasioner. Titik stasioner merupakan titik tempat fungsi f(x) berhenti naik atau turun untuk sementara pada saat x sama dengan c dan f aksen x sama dengan 0. Untuk titik c, fc disebut titik stasioner, untuk fc disebut nilai stasioner. Titik atau nilai stasioner disebut juga titik atau nilai ekstrim. Kemudian fungsi f(x) yang kontinu pada interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b interval 1. Di sini nilai maksimum atau minimum global adalah nilai maksimum atau minimum yang dicapai pada keseluruhan interval. Dan nilai maksimum atau minimum lokal atau relatif adalah nilai maksimum atau minimum yang dicapai pada interval tertentu. Misalkan f(x) kontinu pada interval 1. Fungsi f(x) dikatakan mempunyai yang pertama, nilai maksimum lokal fc jika terdapat interval 1 yang c sedemikian sehingga fc adalah nilai maksimum atau minimum f(x) pada interval 1. Yang kedua, nilai maksimum lokal fc jika terdapat interval 1 yang c sedemikian sehingga fc adalah nilai maksimum atau minimum f(x) pada interval 1. Dan yang ketiga, nilai stasioner lokal fc jika fc berupa nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Masuk ke materi uji turunan pertama. Misalkan f(x) kontinu pada interval tertutup a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b yang memiliki titik stasioner c, fc. Jika f aksen x lebih dari 0 untuk semua x dalam interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan c dan f aksen x kurang dari 0 untuk semua x dalam c kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, maka c, fc merupakan titik balik maksimum dengan fc adalah nilai balik maksimum. Kemudian, misalkan f(x) kontinu pada interval tertutup a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b yang memiliki titik stasioner c, fc. Jika f aksen x kurang dari 0 untuk semua x dalam interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan c dan f aksen x lebih dari 0 untuk semua x dalam interval c kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, maka
C, Fc adalah titik balik minimum dan Fc adalah nilai balik minimum. Kemudian misalkan Fx kontinu pada interval tertutup A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B yang memiliki titik stasioner C, Fc. Jika f aksen X bertanda sama pada kedua belah sisi C, maka C, Fc adalah titik belok dan untuk Fc adalah nilai belok. Misalkan Fx didefinisikan pada interval 1 yang memuat titik C. Titik C, Fc adalah titik kritis pada salah satu titik berikut. Yang pertama, terdapat titik ujung interval 1. Jadi, apabila kalian diberikan kurva dan memiliki batasan interval tertutup, maka batasannya disebut titik ujung. Yang kedua yaitu titik stasioner f aksen X sama dengan 0. Titik stasioner sendiri adalah titik yang menyebabkan turunan pertama dari kurva sama dengan 0. Umumnya, titik stasioner yakni titik yang menyebabkan nilai maksimum dan minimum. Kemudian yang ketiga yaitu ada titik singular f aksen C tidak ada. Titik singular di mana titik yang menyebabkan fungsi tersebut discontinue. Masuk ke uji turunan kedua, f aksen X dan f turunan kedua X ada pada setiap titik pada interval terbuka A, B yang memuat C dan f aksen C sama dengan 0. Di sini f turunan kedua C lebih dari 0 menjadi Fc adalah nilai balik maksimum. F turunan kedua C kurang dari 0, jadi Fc adalah nilai balik minimum. Jadi tidak semua uji turunan kedua dapat berhasil. Di sini terdapat contoh, gunakan uji turunan kedua untuk menentukan nilai stasioner fungsi. Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 min X pangkat 2 min 3X plus 4. Untuk penyelesaiannya yaitu f aksen X sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Dan f turunan kedua X sama dengan 2X min 2. Jadi untuk titik kritisnya yaitu f aksen X sama dengan 0 menjadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. X kuadrat min 2X min 3 difaktorkan dan menjadi X plus 1, X min 3 sama dengan 0, menjadi X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Untuk X sama dengan min 1, F turunan kedua min 1 sama dengan 2 dikali min 1, min 2 sama dengan min 4 kurang dari 0. Nilai balik maksimumnya adalah F min 1 sama dengan sepertiga dikali min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 kuadrat min 3 kali min 1 plus 4. Jadi 17/3 atau 2/3 untuk X sama dengan 3. Kemudian untuk F turunan kedua 3 sama dengan 2 dikali 3 min 2 sama dengan 4 lebih dari 0. Jadi nilai balik minimumnya adalah F3 sama dengan sepertiga dikali 3 pangkat 3 min 3 kuadrat min 3 kali 3 plus 4, yaitu hasilnya adalah min 5. Contoh selanjutnya yaitu menentukan nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min setengah kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya yaitu sebelum menentukan nilai stasioner, tentukan dulu titik kritis fungsi di atas. Yang pertama pada ujung interval, yaitu pada x sama dengan min setengah dan x sama dengan 2. Untuk X sama dengan min 1 diperoleh F setengah sama dengan 1.
Kemudian untuk X sama dengan 2 diperoleh F2 sama dengan min 4. Untuk langkah kedua yaitu pada titik stasioner, yaitu F aksen X sama dengan 0. Kemudian F aksen X sama dengan min 6, X kuadrat plus 6X menjadi X kurung buka 1 min X sama dengan 0. Menjadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0 diperoleh F0 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1 diperoleh F1 sama dengan 1. Dari hasil 1 dan 2 diperoleh nilai balik maksimum adalah 1, yaitu pada X sama dengan min setengah atau X sama dengan 2. Kemudian untuk nilai balik minimumnya min 4, yaitu pada X sama dengan 2. Kemudian contoh lagi, gambar grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama titik potong dengan sumbu x, y sama dengan 0, yaitu x pangkat 3 min 3x kuadrat sama dengan 0 menjadi x kurung buka x kuadrat kali 3 min x sama dengan 0 menjadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah 0,0 dan 3,0. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu y, x sama dengan 0 menjadi y sama dengan 0 pangkat 3 min 3 kali 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi titik potongnya adalah 0,0. Kemudian untuk titik stasioner F aksen X sama dengan 0 yaitu F aksen X sama dengan 3x kuadrat min 6x sama dengan 0. Jadi 3x kurung buka x min 2 kurung tutup sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Dan fungsi naik dan turun. Untuk fungsi naik, jika F aksen X lebih dari 0 menjadi x kurang dari 0 atau x lebih dari 2. Kemudian untuk fungsi turun, jika F aksen X lebih dari 0 menjadi 0 kurang dari X kurang dari 2. Untuk titik baliknya, yaitu untuk X sama dengan 0 menjadi F0 sama dengan 0, titik balik maksimum menjadi 0,0. Untuk X sama dengan 2, F2 sama dengan min 4, titik balik maksimumnya adalah 0,-4. Berikut sketsa grafiknya. Di sini terdapat asas kemampuan dan kalian bisa mencoba. Sekian dari aku, apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.